Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwara Sirait atau ARA mengatakan, telah menyusun kementeriannya agar tidak ada celah untuk melakukan korupsi. Ia menjelaskan terdapat 2 cara yang bisa ditempuh, yakni dengan memasukkan aparat penegak hukum dalam susunan Inspektorat Jenderal PKP. Inspektorat tersebut khusus dari KPK, BPKP, dan Kejaksaan atau Kepolisian. Cara lainnya dengan membentuk Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kementerian PKP. Hal ini disampaikan oleh ARA pada saat rapat kerja dengan Komite 3 DPD RI di Kompleks Parlemen Jakarta Senin 9 Desember 2024. Ia mengaku langkah tersebut sempat menjadi pertanyaan dari Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini. Mereka bertanya, kenapa ada Inspektorat Jenderal dan ada soal pemberantasan korupsi? ARA menegaskan bahwa korupsi adalah masalah yang luar biasa, jadi harus bisa dicegah susunan paling atas sampai bawah. Akibat kebijakannya, ia mengaku ada banyak pihak di internal PKP yang tidak menyukai langkahnya. Untuk itu, ARA mempersilahkan anak buahnya yang tidak sepakat dengan cara memimpinnya bisa mundur. Ia mengatakan lebih baik bekerja dengan orang yang sedikit namun memiliki kecocokan, ketimbang banyak orang tapi tidak cocok dengannya. Lebih lanjut, ARA menyebut selama 2 bulan menjadi menteri, juga banyak pihak yang ingin membuatnya menyerah. Namun, ia tetap optimis dan pantang menyerah dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri PKP. Coba yang ngatur antara yang kita mau baca masih ini realita kita. Saya mau 2 bulan jadi menteri masih belum bisa sama apa yang pikiran saya dan apa yang taruh sini. Ini masih di dalam ini. Dalam mau 2 bulan ini. Tapi ya begitu, kita kan nggak boleh menyerah. Mungkin ada yang pengen saya menyerah, saya nggak akan menyerah. Hadapi aja. Jadi menteri, wakil menteri, irjen saya ini dari Jaksa Agung. Yang inspektorat khusus ini dari KPK, 3 ini dari BPKP, dan 1 lagi kalau tidak salah dari Kejaksaan atau Kepolisian. Selama ini inspektorat semuanya dari dalam. Baru sekarang zaman saya menteri, nggak boleh dari dalam. Kenapa? Menurut saya nggak bisa. Kalau kita mau membangun check and balances, kita harus berani dari luar.
Dan sistem nanti saya minta dari KPK, pemberantasan korupsi. Kalau ada yang takut ya nggak apa-apa, nggak usah ada di sini lagi. Ada yang nggak cocok, nggak usah jadi anak buah saya lagi, nggak apa-apa gitu. Saya berani tahu begitu karena saya tahu juga ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman pada saat saya jadi menteri. Itu adalah pilihan-pilihan dalam kehidupan, ya nggak ada soal buat saya gitu. Lebih bagus saya bekerja dengan sedikit orang, tapi dengan yang bisa cocok dengan cara pikiran saya daripada seakan-akan cocok. Pasti nggak nyaman, nanti sama-sama nggak nyaman. Sekjen ini dari Departemen Keuangan, ya. Kemudian Inspektorat Dirjen ini sedang saya fit and proper test, bukan akan minggu ini, ya, akan dari minggu ini. Ada beberapa yang mungkin tidak biasa seperti ini pemberantasan korupsi. Kenapa saya bikin atas bawah? Karena menurut saya korupsi itu udah masalah yang luar biasa. Saya ditanya sama Seknek, Menseknek dan Menpar RB, kenapa ada Inspektorat Jenderal di sini ada juga soal pemberantasan korupsi? Karena menurut saya korupsi adalah masalah yang luar biasa. Jadi harus saya kunci atas bawah. Kecuali masalah korupsi itu sudah biasa-biasa di Indonesia. Kalau begitu ya saya strukturnya juga biasa-biasa aja. Karena menurut saya itu luar biasa, ya saya tanganinya luar biasa. Di sini juga ada proses efisiensi, digitalisasi, dan sebagainya. Jadi teman-teman, tadi sudah saya sampaikan, saya rasa 18 menit cukup untuk menyampaikan dengan keterbatasan kita. Mungkin nanti saya undang ke kantor kami adalah bekas dirjen, salah satu dirjen di PU, tapi nggak jadi masalah. Bagi saya nggak penting kantornya, yang penting manfaatnya. Jadi kantor kami biasa-biasa aja, dan sebagian pegawai kami juga ada di gedung yang lain, juga itu oke-oke aja. Anggaran yang ada juga belum tahu kita bisa dapat tambahan seberapa banyak, karena nggak ada kepastian juga, ya. Dan kita akan maksimalkan dengan yang ada, ya. Kita akan maksimalkan dengan yang ada, dan saya rasa itu bukan kami biasa dalam tekanan, dalam ya berbagai macam proses-proses situasi, ya pilihan kita cuma dua aja gitu ya, frustasi menerima situasi atau kita tetap semangat dan kreatif. Ya saudara tahu dengan apa yang saya sampaikan di mana pilihan saya. Jadi saya rasa itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada gunanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.